zakat dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasibu amwalakum bizzakati wa daru mardakum bis-shadaqah wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Ada tiga hal ibu dan bapak. Ketiga hal ini bila kita hadapi, seluruh obatnya sudah disediakan oleh agama. Pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hasinu amwalakum bizzakat. Bentengilah hartamu dengan zakat. Wadaru mardakum bis-shadaqah. Obatilah penyakitmu dengan cara bersedekah. Wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Dan hadapilah segala malapetaka hidup dengan cara berdoa. Ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama, bentengnya harta itu ibu dan bapak adalah zakat. Apa maknanya? Walaupun masuknya tak banyak, selagi zakatnya keluar, maka insya Allah Allah pasti mencukupkan. Tapi bila datangnya banyak, namun tidak dikeluarkan secara sukarela, maka dia akan berada dalam rumah yang rusak dan dia akan keluar secara paksa rela. Kalau sudah keluar dia secara paksa rela ibu dan bapak, maka jangan heran ada orang berkata, aneh rezeki ini Ustaz, dapat sedikit tak cukup, dapat banyak tak berlebih. Jadi harta itu selalu kurang. Penyebab kurangnya itu karena memang rumahnya itu yang bocor, rumahnya tak menampung air hujan dengan baik hingga mudah rusak. Berangkat pagi pulang malam sudah, tapi apa yang dicari tak didapatkan. Berangkat pagi pulang malam sudah, yang dicari dapat, tapi apa yang didapatkan tak barokah. Makin banyak datangnya, makin banyak keluar. Berarti rumahnya harta itu rusak. Dan makanya udah bapak, tak ada rumah yang paling baik buat harta kecuali adalah zakat. Maka para ulama membuat definisi zakat itu kan 7. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Pertama, ibu dan bapak rahimahumullah, zakat itu artinya adalah bertambah. Yang kedua, zakat itu artinya bertumbuh. Yang ketiga, zakat itu artinya berkembang. Yang keempat, zakat itu artinya bersih. Yang kelima, zakat itu artinya adalah suci. Yang keenam artinya adalah baik. Yang ketujuh artinya adalah barokah. Apa maknanya? Orang yang berzakat maka pertama pasti bertambah hartanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur maka Allah janjikan menambahkan nikmat. Tapi kalau kita kufur, sesungguhnya kata Allah azabku sangat amat. Yang kedua, bertumbuh. Apa bedanya bertambah dengan bertumbuh? Kalau bertambah ibu dan bapak, nominalnya naik. Kalau bertumbuh, tempat masuknya bertambah. Jadi itu bedanya bertambah dengan bertumbuh. Biasanya punya penghasilan 3 juta sebulan. Semenjak mulai belajar zakat Ustaz, walaupun belum sampai ke tingkat wajib, tapi tetap saya keluarkan 2,5% Ustaz. Ada itu peluang rezeki Ustaz. Alhamdulillah sekarang sudah punya pendapatan 6 juta sendiri. Itu contohnya bertambah. Kalau bertumbuh, alhamdulillah Ustaz tertabung duit, akhirnya terkulik pula ada orang jual kedai murah di depan. Baru saja dibeli itu kedai, langsung pula disewa orang. Jadi bukan bapak yang ngomong tempat tumbuh rezekinya bertambah. Itu namanya bertumbuh. Apa bedanya bertambah, bertumbuh dengan berkembang? Kalau berkembang, maka ibu dan bapak yang ngomong rezeki itu tidak hanya pada dia, sampai kepada suaminya, sampai kepada istrinya, sampai kepada anaknya. Tidak hanya menyangkut harta, tapi juga menyangkut kesehatannya, menyangkut ketenangan batinnya. Orang yang berzakat, insya Allah sehat. Tidak hanya sehat badannya, sehat rohani. Orang berzakat itu bawaannya lebih tenang dibanding orang tak berzakat. Jadi melebar dia, mengembangkan sayapnya harta itu sampai pada urusan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Maka orang kaya itu boleh bapak
rasa hidupnya, bukan ketika dia menerima, tapi ketika dia memberi. Maka semakin banyak yang bisa kita beri, rasa hidup kita. Yang keempat, bersih. Yang kelima, suci. Apa bedanya bersih dengan suci? Kalau bersih itu yang dibersihkan adalah orangnya, sedangkan suci adalah yang dibersihkan itu yang dimakannya, harta bendanya. Jadi orang yang berzakat itu menjadi bersih jiwanya, menjadi bersih badannya dari segala ketamaan, dari segala kerakusan, dari segala keinginan-keinginan robbot dunianya. Kemudian menjadi suci apa yang dia hartanya kalau suci ibu dan bapak rahimahullah, efeknya dahsyat. Apa salah satu efek makanan yang suci itu Ustaz? Kata Ustaz Nawil Hamidi Lubis ibu dan bapak. Ustaz Nawil Hamidi Lubis ini adalah Ustaz Provinsi Riau, guru ngaji di Assofa. Beliau sekarang mengajar waktu direktur. Beliau ini orang tercepat hafalan Qurannya se-Indonesia dalam program 40 hari menghafal Quran. Ustaz Munawir ini hafal Quran hanya dalam kurun waktu 16 hari. Jadi 16 hari 30 juz hafalan Quran. Jadi ibu dan bapak rahimahullah, saya tanya kepada sebenarnya bagaimana cara menghafal Quran 16 hari 30 juz? Memangnya antum berapa juz hafal sebelumnya? Kata beliau, sebelum berangkat itu pikir saya hafal 2 juz. Tapi rupanya 2 juz itu tidak diakui, harus diulang dari awal dengan metode yang ada di belakang. Maka mulailah kami mulai menghafalnya bukan dari surah Al-Baqarah, mulai menghafalnya dari surah memang Al-Baqarah juga tapi halaman 20. Jadi bukan ayat saja. Jadi sistemnya halaman 21, halaman 21, halaman 21, halaman 81. Begitu seterusnya. Jadi kelipatan 21. Nah itu Bapak rahimahullah. Jadi kata beliau banyak yang unik-unik selama menghafal Quran. Banyak juga yang sakit. Karena rata-rata mereka itu belum Bapak rahimahullah harus mengejar setengah juz 1 hari paling tidak. Jadi 1 hari itu mereka harus mengejar hafalan setengah juz. Nah ibu dan bapak rahimahullah, alhamdulillah Ustaz kita ini 16 hari hafal. Lalu cerita ibu dan bapak rahimahullah, apa kata beliau? Ada 3 hal yang harus kita ketahui dalam menghafal. Pertama, ibu dan bapak rahimahullah, Al-Quran itu tidak bisa dihafal dengan otak. Karena Al-Quran itu kalau bisa dihafal dengan otak, maka yang paling banyak hafalannya profesor. Di bawah profesor doktor, di bawah itu SID, MPDI, di bawah itu SPDI, ya mestinya begitu. Kalau Al-Quran bisa dihafal dengan otak. Tapi yang paling banyak sekarang hafal Quran 30 juz justru anak-anak usia 5 tahun. Bahkan ibu dan bapak rahimahullah ada buku judulnya Mukjizat Abad 20, itu mengangkat tokoh bernama Dr. Ustaz At-Tabari. Beliau hafal Quran pada usia 5 tahun. Beliau menguasai 4 kitab tafsir pada usia 9 tahun dan beliau menjadi doktor Al-Quran pada usia 11 tahun. Jadi ibu dan bapak rahimahullah, orang-orang seperti ini kok bisa ya? Karena memang otaknya ibu dan bapak bukan dengan bukan tidak menggunakan otak, tapi bukan otak kalau terutama. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu dan bapak rahimahullah, Al-Quran ini ada kadang-kadang kita paling tidak dalam setengah jam itu paling tidak kata beliau bisa hafal 1 halaman. Karena kita kejar tayang gitu. Jadi dalam setengah jam 1 halaman. Maka dalam 1 hari bisa terkejar setengah juz. Cuman persoalannya kata beliau, ada ayat 1 ayat saja. Walaupun kita baca dan kita hafal berulang-ulang tetap tidak hafal. Bolak-balik. Nah, ketika ibu dan bapak rahimahullah bolak-balik itu, maka apa kata gurunya? Coba engkau tengok terjemahan Al-Quran itu. Tengok baik-baik apa isi.
Rupanya ketika ditengok isinya, Al-Quran yang tidak bisa dihafal oleh diri manusia itu bertanda ayatnya itu bermasalah dengan dirinya. Yang masalah itu Pak Haji adalah jika semua Al-Quran tak bisa dihafal. Berarti semua isi Al-Quran itu melawan ke diri dia. Ini bukan Al-Quran tak cocok maksudnya. Ini adalah apapun yang isi Al-Quran itu ada yang berbenturan dengan dirinya. Makanya obatnya adalah istighfar. Obatnya adalah istighfar. Makanya kata beliau, langkah ketiga, setiap kita menghafal Quran, semakin payah menghafalnya, tingkatkan istighfar, tingkatkan menangis, tingkatkan taubat. Dan disitulah urusan kebersihan hartamu, kebersihan dirimu diuji. Ibu dan bapak rahimahullah, maka orang yang mengeluarkan zakatnya suci. Suci apa yang dia makan? Imam Al-Ghazali itu boleh bapak rahimahullah. Imam Al-Ghazali Rasyid itu boleh bapak rahimahullah yang sempat termakan apel yang hanyut itu. Imam Syafi'i itu sampai hilang separuh hafalan Quran. Lalu jemaah mengatakan, kami alhamdulillah Ustaz tidak ada yang hilang Ustaz. Tentu tidak terasa yang hilang. Belum ada yang hafal tidak pelajar. Jadi udah bapak rahimahullah. Kalau banyak yang kita hafal, terasa dia kepada hafal. Makanya udah bapak rahimahullah. Orang-orang yang banyak dosa, payah Al-Quran itu masuk dalam jiwanya. Yang kedua, yang selanjutnya, selain bersih dan suci, baik. Jadi orang berzakat itu pasti baik. Baik apa? Baik penampilannya, baik jiwanya, baik persahabatannya, baik matanya memandang orang, baik telinganya dia memandang orang. Jadi apapun yang dia buat itu baik. Payah mencari celah dia memandang orang buruk. Karena dia memandang orang cuma baik. Jadi rumus hidup dia itu saja. Orang memandang dia buruk besar. Yang bermasalah bagi dia bukan orang memandang dia buruk, tapi ketika ada dia memandang orang buruk. Kalau orang benci kepada kita itu urusan orang, tapi kalau kita yang benci kepada orang itu urusan. Nah, itu adalah bapak. Maka orang berzakat insya Allah baik, seluruh akan menyangkut pada diri. Yang ketujuh, barokah. Orang yang berzakat itu barokah. Nah, tolak ukurnya macam mana? 3 hal. Pertama, orang yang berzakat itu boleh bapak Allah barokah dalam sisi dapat rezeki sedikit cukup, dapat banyak dulu. Nah ini kalau kita orang tua dulu, mohon maaf, jualan daun pisang kerjanya, jualan daun tapak leman kerjanya, tidak pernah tinggal berkurban kita. Ada tinggal kurban di kampung kami. Ada namanya Mak Hajjah Sarabiah. Apa dijualnya? Sirih, daun pucuk ubi, daun tapak leman, kunyit, serai. Itu 4 kali haji. 4 kali haji. Ke masjid pun juga. Jadi dulu kalau sudah PNS orang bilang orang kaya. Ini bukan baru ini kita ketemu PNS tak berkorban. Kita dahulu mak-mak jualan serai itu berkorban. Ibu dan bapak rahimahullah. Kemudian selain hartanya itu cukup ini kan di atas kaya. Memang Allah kondisikan harta itu selalu ada. Apapun yang dia kehendaki, karena hartanya itu pasrah cukup. Yang kedua, doanya mustajab. Dia orang berzakat itu doanya mustajab. Karena Nabi SAW mengatakan, man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa qurbatuhu falyufarrij an kasir. Siapa kata Nabi yang ingin doanya menjadi mustajab, yang ingin segala kesulitan hidupnya dilepaskan, maka solusinya adalah falyufarrij an kasir, hendaklah dia melepaskan kesulitan orang. Jadi
kesulitan orang, maka Allah Ta'ala yang akan melapihkan kesulitan awak. Tapi kalau awak suka mempersulitkan, awak suka mempendeklah kamuran, awak suka membuat kegangguan, maka yang akan mempersulit awak, yang akan mengganggu awak adalah Allah Subhanahu. Jadi hidup itu biasakanlah. Tidak usah kita dibawa menjadi harta benda. Ujung-ujungnya itu juga. Ujung-ujungnya harta benda segitu-segitu juga. Yang penting kita ini hidup lurus, hidup benar. Insya Allah kalau memang rezeki kita itu macam mana pun orang menghadap takkan kemana. Tapi kalau tak rezeki kita, 1000 jin 1000 manusia menjadi bala tentara kita. Kalau tidak kata Allah tidak. Maka ibu dan bapak, alhamdulillah, alangkah ruginya kita ini kalau kita ini tidak mendapatkan orang yang mustajab. Ketiga, ibu dan bapak, ciri-ciri orang yang hartanya sudah dikeluarkan zakat itu, hajat hidupnya sama. Makanya ada orang tertentu mengatakan, Pak Ustaz, kamu kalau kali-kali Pak Ustaz tidak masuk akal. Alhamdulillah Pak Ustaz. Ketemu Pak, saya ini guru SD Pak Ustaz. Istri saya tak bekerja, tapi alhamdulillah Ustaz, setiap Jumat itulah yang kami dari dulu Pak Ustaz menyediakan makan siang untuk 400 jamaah sholat Jumat. Guru SD. Jadi orang kampung Ustaz menyangkut ampuku lawe sawit aku Ustaz, pada sebatang pun aku tidak punya. Kok bisa orang yang, mohon maaf ini, tak mengecilkan guru SD? Guru SD saja pekerjaannya, istrinya tidak bekerja, tak ada penghasilan lain. Kok bisa dia? Sudah saya perkirakan Ustaz, rupanya kalau cuma nasi, lauknya cuma telur, tak kasih tempe, kasih ini, rupanya tak besar biaya Ustaz. Dan terus kita bisa membuat setiap Jumat itu ada yang 400 paket. Ada orang ibu dan bapak yang membuat sawitnya luas, tertarik. Maka ibu dan bapak, orang yang hajatnya sampai, maka sama dengan di Padang itu ada salah satu orang kaya yang setiap tahun itu memberangkatkan orang umroh paling tidak 20-an sampai 30-an orang. Jadi boleh bapak oleh Allah. Tapi ada orang asal ada duit lupa, asal ada duit lupa, asal ada duit lupa. Hajat yang paling besar bagi orang kaya itu adalah ketika dia bisa melepaskan. Kayak boleh bapak oleh Allah. Kalau bisa kita melepaskan segala hajat orang, maka berarti hajat pribadi kita jauh dari Allah. Kayak boleh bapak oleh Allah. Tolonglah orang, tolonglah agama ini, tolonglah bangsa Palestina ini, tolonglah masjid itu. Maka urusan Bapak insya Allah Allah akan tolong. Saya selalu sampaikan kepada pengurus-pengurus masjid, jangan berhitung tenaga di masjid. Karena kalau kita tidak berhitung tenaga di masjid ini, maka Allah tak berhitung sedikit pun ketika membina anak-anak kita. Kadang-kadang kita tidak ngerti, kita kadang tak sempat mendidik anak kita. Tapi alhamdulillah berhasil, anak orang berhasil, anak. Jadi orang, anak orang jadi orang anak. Soleh, anak orang soleh itu anak kita. Ada kita kadang tak sempat mendidik. Siapa yang mendidiknya kalau bukan Allah? Cuman Allah menjadikan tentara-tentaranya, guru-guru yang ada di sekitar. Tapi tak kenapa kok guru-gurunya sayang kepada dia? Kenapa gurunya sayang kepada dia? Mungkin saja ayahnya berkeringat mengurus rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaan yang boleh bapak rahimahullah, jalani itu hanya lillahi ta'ala. Kalau kita tempuh lillahi ta'ala, insya Allah. Saya ketika maju ini pun tempuhnya lillahi ta'ala. Ada juga yang mencemek, mana bisa terpilih kalau tidak pakai duit? Urusan kalian lagi. Karena duit dan duit itu urusan kalian. Urusanku. Kalau yang kalian bangun masjid, kalian membangun, aku diminta ikut juga menyumbang bangunan masjid.
Kalau seandainya ada orang membangun jalan, jalannya itu dibangun beramai-ramai, kalian ikut membangun, aku diminta ikut membangun. Tapi kalau transaksional, tak peduli untuk cerita. Yang penting, jangan sampai yang 5 tahun ini menyebabkan kita kekal dan abadi dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kami yang menjalani, bapak ibu yang salah-salah memilih, itu beban nerakanya banyak. Di dalam surga itu, sudah bapak, ada orang-orang yang memang sedari awal sudah surga. Ada pula namanya ahlul jannah jahannamiyuna. Dia ahli surga tapi alumni jahannam. Macam-macam itu, mulai dari syirik sampai meninggalkan sholat dan sebagainya. Jadi ada orang yang berbapak rahimahullah ketika dibangkit tubuhnya habis dosanya setelah 5 tahun dalam api neraka. Bersih, masukkan ke dalam surga. Memang gak ngopeng-ngopeng dia kan? Tapi ada orang ketika dibangkit masih berdosa, 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 ketika dibangkit masih berdosa. Apa itu dosa bapak ini? Nah, rupanya dosa bapak ini adalah salah memilih pemimpin. Jadi pemimpin ini tanggung jawab bapak ibu adalah setiap tanda tangan pemimpin itu mengarah kebaikan, maka mengalir pahalanya kepada Allah. Setiap tanda tangan dia mengarah kepada keburukan, maka itu pun bapak ibu mengalir dosanya kepada Allah. Apalagi kalau bapak ibu berani menerima duit 200.000 demi terpilih dia, lalu dengan tanda tangan dia berlaku zalim, itu dipastikan mengalir dosanya. Itu dosa yang paling berat yang akan ditempuh oleh Allah. Maka ibu dan bapak rahimahullah, rupanya lapang aja jiwa ini kalau kita tempuh berlurus-lurus saja. Saya masih yakin 100% masih banyak orang lurus, masih banyak orang yang betul-betul dia ingin bangsa ini baik, dia ingin negeri ini baik, tak lebih tak kurang, masih banyak. Walaupun masih ada juga. Tapi Ustaz, saya ada juga Bapak Ibu biar Bapak Ibu kan mati, aku pun kan mati. Awak kan mati sebelumnya. Karena awak tengok besok macam mana pertanggungjawaban masing-masing. Jadi ujung-ujungnya kan, apakah akan bernilai 200.000, bernilai 200.000 itu, atau bernilai jilbab sana itu? Nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak rahimahullah, sampai baca itu. Wadawu mardakum bis shadaqah. Tinggalkan itu sebentar pengarang penting. Wadawu mardakum bis shadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Jadi rupanya itu bapak. Obat itu bukan penyembuh. Obat itu hanya sarana. Orang dulu kan air putih ini kan murni air putih, tapi ibu dan bapak rahimahullah, di hadapan orang-orang ahli sedekah air putih ini pun bisa berubah. Makanya kalau orang-orang paham kaji kan pergi dia ke rumah Ustaz ya, Ustaz tolong doakan air putih Ustaz, bacakan surah Al-Fatihah. Dititipnya kepada Ustaz, ini ada sedekah sedikit Ustaz untuk membeli. Kehebatan itu bukan di akhir itu. Kehebatannya adalah di sedekah. Jadi ketika manusia itu bersedekah, satu sedekah itu mengelakkan 2 musibah. Ada maksud saya. Jadi tak ada sakit yang tidak bisa diobati. Tak ada sakit yang tak bisa diobati. Nah, wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Hadapi malapetaka hidup dengan cara berdoa. Jadi apapun malapetaka hidup ini, doa.
bapak sudah mendidik istri bapak, namun jik atau apa 10 kata bininya. Banyak orang pak walaupun ini pandeka tapi melawan bini alun dan kebagainya. Tapi kalau menengok bapak-bapak zaman masih awal ini namanya bagai-bagai ya. Iya, ini bodoh. Nah, jadi udah bapak rahimahullah dididik sudah, diarahkan sudah, tapi tak terdidik oleh kita. Ada satu langkah yang jarang kita amalkan. Ngomong Allah. Jadi orang beriman senjatanya doa. Jadi kalau orang beriman sudah meninggalkan doa, apa lagi senjata kita? Tak ada satu pun ibu dan bapak yang tak selesai oleh doa. Apapun nama persoalannya, ibu dan bapak hidup di atas doa. Ada enggak yang paling penting lagi Pak Ustaz? Ibu dan surga. Kata kunci doa bukan terletak di lamanya. Kata kunci doa bukan terletak pada susunan kata-kata. Kata kunci doa bukan tergantung lunak ataupun kuat bahasa yang diucapkan. Apa kata kunci doa selain kita jaga ibadah kita? Kata kuncinya udah bapak ibu. Semakin yakin kita doa itu dikabulkan oleh Allah, maka semakin dekat Tuhan. Persoalannya kan ibu dan bapak, awak sendiri kadang-kadang tak yakin doa itu dikabulkan. Allah, kok dapat ya Allah, kok dapat tadi. Orang berdoa itu tak ada istilah kok dapat. Orang kita ini kurang optimisnya ibu dan bapak. Makanya kalau anak-anak dia mengatakan kalau kita punya rumah agak besar ya mah, agak-agak dua lantai, yang berhalusinasi nak, tengok lagi ayah kalian dulu nak, tunggu atau gitu. Bagi Allah mudah semua, bagi Allah mudah semua. Jadi kalau orang yang berkata menjanda wajah siapa yang sungguh mesti mendapat lebih di atas itu. Allah memberi kepada orang yang sungguh menjalaninya dan orang yang sungguh meminta. Jadi kalau kita sungguh menjalaninya, sungguh meminta, Allah berikan. Contoh Pak, mengapa orang-orang misalnya orang-orang Chinese itu lebih cenderung sukses dibandingkan kita? Labian itu galenya kalau gale apa? Kok bisa? Coba ibu dan bapak tengok apa kelemahan kita berarti. Saya ibu dan bapak rusak kipas angin di rumah. Saya bawa ke Sky Elektronik di samping rumah. Kau coba tengok kau bilang ini kipas angin tak hidup. Baik Ustaz, nanti jam 2 ya Ustaz katanya. Sampai jam 2 sudah selesai. Sudah selesai kok? Udah Ustaz, boleh dibawa. Lalu saya tanya, berapa upahnya? Untuk yang pertama ini Ustaz tidak ada upah. Perkenan. Belum tahu nih. Beda mereka menggali kepada Allah. Jadi lupa ini pertama untuk kanan. Kalau awak sekali itu orang tiba, sekali itu cuma bayi, habis itu losi yang tiba. Besok akan kemana lagi?
kedai kopi mereka. Kenapa kedai kopi mereka itu ramai? Saya punya kawan seorang mualaf cerita, kami Ustaz, kalau kami membuat kedai kopi di Kalimantan itu kami punya kedai kopi Ustaz. Kedai kopi kami di Kalimantan jam 4 Ustaz. Itu apinya dari suku. Kalau masukkan kata mos kadang-kadang buat bapak alhamdulillah. Ini baik kita punya waktu dalam mengelola ayu itu bapak alhamdulillah. Semangat kerja. Mohon maaf, ini hasil penelitian Profesor Dr. Haji Nazir, mantan Rektor UIN. Apa kata beliau? Ini hari Jumat yang lalu, bukan Jumat yang kemarin. Jumat yang lalu, bapak. Apa kata beliau? Hasil penelitian Profesor Dr. Nazir, rata-rata jam kerja orang Melayu dari penelitian beliau itu hanya sekitar 3 jam sehari. Hanya 3 jam sehari. Tapi buktinya Ustaz berangkat pagi pulang malam. Berangkatnya yuk, pulangnya yuk. Tapi bakal rajong cuma 3 jam. Kalau ragu, mereka cuma tengok 100 jam lain. Kamu tukang minta maaf. Tukang misalnya, lebih lama tukang itu mengecek kalau menongkok ya. Cuma tengok, lebih lamanya mengecek kalau menongkok. Cuma tengok, di mana orang mau menengok. Maka kalau ada orang serius mencari nafkah, orang malah heran. Ada orang cari pincot, padahal dia sedang mengamalkan bersungguh-sungguh mencari nafkah itu selagi tabatawi biha wajah Allah, dilakukan yang mencari nafkah itu karena niat mengharapkan ridha Allah, illa wujudna alaiha, pasti balas dengan pahala. Kata Nabi malah hatta mata ja'alu fi famil, walaupun hanya sekedar menyuapkan makanan ke mulut istri. Kalau ini bertanya mulut istri apa? Jadi rupanya ketika seorang suami itu menyuapi mulut istrinya, tapi kalau tidak nak menyuapi mulut istrinya, kadang-kadang yang lain nampak itu. Jadi kepada Bapak rahimahullah, tetesan keringat seorang laki-laki mencari nafkah 2 pahala. Pahala nafkah dan pahala infak diberikan. Jadi kita muslimin ini enak, apapun dibuat jadi ibadah. Kan tidur saja ibadah. Kapan apapun itu menjadi ibadah ketika seluruhnya lillahi ta'ala. Tapi anakku Ustaz tidak patuh kepada awak. Mungkin saja tidak patuh pada kita doa kita tidak cukup. Siapa yang bisa menyembah anak yang surga? Ada seorang jamaah, kebetulan jamaah tabligh cerita suatu kali Ustaz tidak paham ada boleh Ustaz menengok orang yang ambulans. Ketika mau pulang, ada yang aku tidak katuju Ustaz, menengok itu menggigil benar Ustaz. Kalau lama-lama aku di rumah Ustaz, maka kemudian bisa bertinju Ustaz. Maka kau hilang bukan saja. Tanpa sadari Ustaz, lah 10 hari yang tidak pulang. Selama 10 hari di masa itu Ustaz, pertama aku ikut merahasiakan masjid. Yang kedua Ustaz, aku ikut merahasiakan toilet masjid. Yang ketiga Ustaz, tiap hari tiap malam aku menangis, ya Allah lembutkan hati anak. Ketika 10 hari rindu tidak tertahankan, nyuk saberang-berang kepada anak tapi dulu. Ketika nyobanya kepada Bapak rahimahullah, betapa terkejutnya dia. Rupanya anak yang membuat dia marah itu sudah menunggu dia dengan tenang. Ini sudah Bapak rahimahullah, tak bisa oleh itu dilakukan oleh. Tak bisa anak korewak tak bisa. Tapi bapak ini kan tak ada
yang kerasa mana kan bu? Bagus saja. Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi